Today we want to make a good game. We want to win to go to the final. So we arrive on the final. We win. So congratulations to everyone, to the staff, to the players, to everyone in the process, and of course the support of the fans, Aremania and Aremanit, everyone. Oke God, ulang coba-coba. Ya teman-teman, ini baru aja usai pertandingan Piala Presiden babak semifinal leg kedua. Arema FC berhasil lolos ke partai final Piala Presiden 2022 usai mengalahkan PSIS 2-1. Oke, gol Arema diciptakan oleh Rizky Dwi Febrianto di menit 32, kemudian Muhammad Rapli menit 76. Nah, satu gol PSIS Semarang diciptakan oleh Jonathan Kantiana di menit 88. Oke, kita bahas dulu PSIS. Di atas kertas PSIS gunakan pola 4-2-1-3 ataupun 4-3-3 ya teman-teman. Baik itu di grafis taktikalnya Indosiar ataupun di lapangbola.com. Oke, itu hanya sekedar di atas kertas, namun di lapangan tentunya dinamis. Kalau aku perhatikan dari 7 pertandingan lah ya, dengan pertandingan leg kedua semifinal yang dijalani oleh PSIS Semarang ini, tentunya permainan PSIS Semarang atraktif, menarik, baik, bagus. Cuma terlalu memang bergantung kepada Carlos Portes untuk menciptakan peluang, untuk menciptakan create, ataupun untuk menciptakan gol. Kerasa banget khususnya di leg pertama, ketika di momen-momen krusial Carlos Portes tidak bermain teman-teman, ya lini depan dari PSIS Semarang pun tumpul. Terasa tidak memiliki daya gedor yang begitu kuat. Pun halnya di ketika leg kedua ini teman-teman, PSIS Semarang memang mampu menciptakan banyak peluang, tetapi efisiensi dalam menciptakan ataupun memanfaatkan peluang tersebut untuk menjadi gol gak begitu baik. Jadi overall teman-teman, Carlos Portes dan PSIS Semarang secara khusus teman-teman perlu kembali menjadi titik perhatian ketika PSIS tidak ada di suatu pertandingan, misalnya Carlos Portes, karena terlalu bergantung banget. Pun halnya, kalau kita bicara dari sisi sistem teman-teman, PSIS sama Persebaya Surabaya tentunya membuat sedikit perlu waktu lagi bagi Taisei Marukawa untuk beradaptasi. Aku bukan mengatakan tidak baik Taisei Marukawa di Piala Presiden kali ini. Aku mengatakan dia pemain terbaik tahun lalu dan di Piala Presiden kali ini juga bermain sangat baik. Namun perlunya adaptasi lagi lebih jauh teman-teman, sehingga Taisei Marukawa itu bisa menjadi ataupun menunjukkan penampilan yang lebih baik daripada yang sudah dimainkan Taisei beberapa pertandingan ke belakang. Kalau kita bicara Carlos Portes, ia itu memiliki konsistensi. Baik itu di Arema ia tunjukkan, di PSIS ia tunjukkan. Nah, perlu nih waktu bagi Taisei. Pun pemain-pemain PSIS lainnya teman-teman, Fredian ataupun Prendi, Prasetyo, Sesai, Dewangga tinggal harus memanfaatkan benar-benar peluang yang ada dan yang mereka dapat. Oke, kita masuk ke Arema FC teman-teman. Seperti di awal video ini, coach ataupun Mas Al, Eduardo Almeida teman-teman mengatakan ini permainan yang baik. Memang ya ginilah permainan Arema seperti yang dimainkan di pertandingan leg 1 dan leg kedua ini tadi, memainkan tempo. Ya kalau misalnya nggak begitu butuh dalam tanda petik untuk melakukan penyerangan, mereka tunggu kemudian melakukan transisi cepat. Nah, dan itu dilakukan di momen ini. Nah, kita lihat dulu pola yang digunakan teman-teman. Di atas kertas Arema FC gunakan pola 4-2-3-1, baik itu dari grafis Indosiar ataupun dari lapangbola.com. Kenapa aku selalu ketika mereview melakukan ataupun memberikan gambaran terkait pola teman-teman? Karena penting untuk melihat gambaran kalian ketika melihat review aku. Pun halnya ya, kembali aku tekankan, di dalam lapangan akan statis. Oke, kita bicara Arema FC dengan Mas Al, Eduardo Almeida. Menurut aku ini Arema bersama Mas Al ini unik sih menurut aku. Khususnya kalau misalnya ada turnamen di momen seperti yang dijalankan Arema FC sekarang teman-teman. Kenapa? Karena gaya khas dari Eduardo Almeida ini cocok banget dengan gaya-gaya dari turnamen. Tadi udah aku bahas. Ya awal-awal ditekan-tekan oleh lawan,
Bahkan PSIS kita saksikan teman-teman di babak pertama bagus dari sisi 1-2 sentuhan dan mampu menciptakan beberapa peluang teman-teman. Progresi passingnya cukup bagus di babak pertama, sedangkan Arema lebih banyak menunggu, memanfaatkan counter, memanfaatkan sayap, plus yang terakhir memanfaatkan bola mati. Dan gol Arema juga gol-gol yang identik yang dilakukan oleh Mas Al bersama Arema di musim lalu, yaitu dari bola mati. Siapa lagi? The one and only Rizky Dwi yang mampu menciptakan gol pertama bagi Arema FC. Dan inilah dia khas dari Arema FC. Dan menjadi pertanyaan aku berkali-kali, aku tidak mengatakan Mas Al jelek. Aku tidak mengatakan Mas Al miskin taktik. Ya nggak usah lah kita menjelek-jelekkan orang. Aku tetap menghormati, menghargai dan lain sebagainya teman-teman. Namun kalau kita bicara tentang gaya permainan Arema ini, kita bicara tentang konsistensi. Karena permainan Arema ini nggak mudah loh. Bertahan harus bagus. Karena kan permainan Arema nggak menguasai pertandingan secara frontal. Ya istilahnya ball possession lah, permainan cantik yang kita ataupun teman-teman inginkan, fans-fans dari Arema. Permainan lebih menunggu, menjaga tempo, kalau ada kesempatan dilakukan counter, memanfaatkan sisi sayap kiri ataupun sayap kanan, dan memanfaatkan bola mati. Nah, kalau misalnya hal-hal tersebut nggak bisa dilakukan, pasti bertahan. Dan itu ditunjukkan di leg pertama juga ketika menghadapi PSIS Semarang. Nah, tentunya hal yang paling dibutuhkan pertama fisik. Nah, kan di kompetisi kan panjang. Kalau turnamen, it's okay. Mourinho melakukan itu berkali-kali teman-teman. It's okay. Di UCL dia mampu melakukan. Namun kalau kita lihat Mourinho akhir-akhir ini dengan melakukan gaya permainan seperti yang biasa ia lakukan agak sulit bagi Mourinho. Aku bukan mengatakan Mas Al sama dengan Mourinho ya. Namun bisa kita menjadi tolak ukur untuk melihat gaya permainan. Walaupun aku tidak sekali lagi mengatakan Arema FC bermain parkir bus, tetapi lebih menjaga lah ya, menjaga zonanya untuk bisa mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh lawan. Itu clear ya teman-teman ya. Harus hati-hati kalau kita bicara sepak bola Indonesia. Nah, kita kembali ke kompetisi ini kan panjang. Ada pasti cedera kalanya, intensitas butuh di saat satu pertandingan itu tinggi kita lakukan. Ada memang harus intensitas itu kita turunkan untuk menjaga ritme permainan. Dan kemudian mungkin ada cedera, kemudian mungkin kartu ataupun masalah-masalah eksternal ataupun internal, kan pasti akan ada itu terjadi. Terkhusus sih kalau kita bicara secara teknis teman-teman, taktik yang digunakan berkaitan tentang fisik. Kompetisi panjang, fisik perlu terjaga. Nah, cobalah kita bicara tentang pertandingan ini aja. Suka tidak suka, tim-tim dari Liga Indonesia teman-teman cenderung di menit 70-an, 60, 70 sampai 80 itu udah mulai drop tuh stamina. Case-nya lah kita ambil lawan dari Arema, PSIS. Itu transisinya teman-teman, mereka melakukan penyerangan oke. Namun ketika bertahan itu cukup bisa diekspos oleh pemain-pemain Arema. Arema transisinya oke dari bertahan ke menyerang. Karena ya sudah ritmenya udah terjaga, ritme mereka udah tahu sejak Mas Al menjadi pelatih Arema FC. Jadi sudah hafal bagaimana gaya permainan yang diinginkan oleh Mas Al. Ya berkat dorongan pemain-pemain senior ataupun pemain lama di Arema FC. Sedangkan Sergio, pelatih dari PSIS, perlunya waktu adaptasi untuk bersama PSIS Semarang karena nggak butuh. Nah, namun seusai pertandingan pun kan pelatih PSIS Semarang mengapresiasi apa yang dimiliki oleh gaya permainan PSIS Semarang atraktif baik katanya, dan dia tidak mau mengomentari masalah-masalah wasit. Pun halnya kalau kita bicara tentang Arema teman-teman, ya masalah transisi nggak usah ditanya. Namun masalah gaya permainan yang bisa suatu kala deadlock. Seperti ya mungkin kalian pernah melihat kok gitu-gitu aja, kok monoton ya. Nah, di kala-kala di sesi-sesi monoton tersebut, pola-pola yang sudah dilakukan oleh Arema FC yang begitu-begitu mungkin yang kalian saksikan teman-teman di suatu pertandingan misalnya Liga 1 deadlock, seperti nggak ada kan plan, seperti nggak ada. Aku bukan mengatakan nggak ada sama sekali plan, tetapi seperti acap kali nggak ada plan. Ketika sudah mentok di musim lalu contohnya nggak ada plan. Nah, di musim ini kan beberapa pemain didatangkan oleh Arema FC, mulai dari Evan Dimas, walaupun dimainkan di babak kedua tetap Mas Al menggunakan sosok
pekerja keras di lini tengah seperti Renzi ataupun Jayus Haryono yang acap kali beberapa dimainkan di babak pertama. Di babak kedua dimasukkan pemain yang lebih mengatur serangan, mengatur ritme, teman-teman. Itu kelihatan sih apa yang dilakukan Mas Al. Poinnya tetap ketika dikala Mas Al sudah melakukan pola-pola yang dia gunakan lumrah bersama Arema FC, deadlock, khususnya kita bicara kompetisi, teman-teman. Kalau ke turnamen oke lah, oke dengan gaya permainan seperti ini. Kalau misalnya di turnamen, teman-teman, itu harus ada memutar otak. Oke, karena kalau kita berkaca dari turnamen pramusim ini juga, ya Mas Al udah jelas bagaimana gaya permainannya. Walaupun sekali lagi ini pramusim nggak bisa kita jadikan tolak ukur karena kompetisi sesungguhnya ya di kompetisi Liga 1 Indonesia. Namun itu bisa menjadi gambaran, menjadi warning, bisa menjadi bahan antisipasi. Kan sedia payung sebelum hujan. Sebelum terjadi kita harus mempunyai sesuatu yang mampu merubah hal demikian, teman-teman. Namun kali ini pemain Arema gacor-gacor sih dari sisi speed untuk bisa memanfaatkan permainan long ball ataupun memanfaatkan bola udara dari sisi Abel Kamara. Oke, sampai sini aja lah video, teman-teman. Good job untuk Arema FC. Kita tunggu siapa yang akan dihadapi oleh Arema FC, PSIS Semarang, Borneo FC ataukah PSS, teman-teman. Tapi kalau kita melihat grafik, Arema grafiknya meningkat kan, PSIS grafiknya menurun. Borneo pun sama, grafiknya sedang meningkat nih. Agak menarik nih melihat misalnya duel di partai final, Borneo yang grafiknya meningkat, Arema grafiknya meningkat. PSIS bukan aku katakan buruk ya, PSIS pun ya walaupun sedikit inkonsisten tetapi dia pun grafiknya meningkat, masuk bisa ke partai semifinal, itu patut diapresiasi. Sampai sini aja video, bye.